Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak jamaah salat subuh, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita termasuk orang yang beruntung dapat hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid. Dan kita lanjutkan sebagaimana biasa setiap hari Ahad membaca 1-2 ayat Al-Quran atau beberapa hadis Nabi. Tidak ada satu majelis sangat dicintai Allah dan Rasulnya selain majelis zikir, ya, di mana di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Yang kedua, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin, hidup ini semata-mata untuk mengabdi, beribadah kepada Allah, bukan untuk main-main. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat, surah ke-51 pada ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Hidup ini hanya sekali. Hidup ini akan berakhir, yang di dunia ini. Karena itu di dalam Al-Quran pada ayat ke-64 surah Al-Ankabut, surah ke-29, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
Menarik ayat ini, jamaah sekalian. Ketika Allah berbicara tentang kehidupan dunia yang fana ini, Allah menggunakan kata hayah, artinya hidup, hayat, ilmu hayat, ilmu hidup. Tapi ketika Allah menyebutkan kehidupan akhirat dengan hayawan, artinya sama-sama hidup, kehidupan. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti acara SPA, ya, sistem pembinaan anggota Muhammadiyah, ya, yang setiap hari Senin sampai Sabtu, ya. Pada hari Rabu saya biasa mengikuti hari Rabu, ya, sama Pak Mustaqim biasanya, ya, yang disampaikan oleh Ustadz Siswanto, ya. Kalau hari Rabu biasanya Ustadz Siswanto yang menyampaikannya. Sayang ini dari Berau sedikit saya lihat yang ikut, ya. Jam 16.30 lah sampai jam 17.30 setiap hari. Nah, ketika itu Ustadz Siswanto mengatakan bahwa dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada isim, ya, kata benda, yang mendapat tambahan imbuhan alif dan nun di ujungnya, itu menunjukkan kesempurnaan. Contoh, ya, qara'a, baca, menjadi Quran. Itu artinya bacaan yang sempurna, mendapat imbuhan alif dan nun di ujungnya. Hayah, kehidupan, mendapat imbuhan alif dan nun di ujungnya, hayawan. Itu bermakna kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu hidup di dunia ini hanya main-main, permainan. Illa lahwun, senda gurau. Permainan, wala'ibun. Setiap permainan itu akan berakhir, akan berujung. Ada akhirnya, tidak selamanya. Begitulah kehidupan di dunia ini, dia akan berakhir, akan berujung. Ada sebuah lagu. Lagu ini dikubah seorang Ian Antono. Kemudian syairnya dibikin oleh seorang penyair kawakan, Haji Taufik Ismail. Judulnya Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap kita apa? Setiap kita apa?
satu peranan yang mesti kita mainkan dan seterusnya. Masing-masing kita ini punya peran. Apapun peran kita di muka bumi ini, ada yang jadi guru, jadi dosen, ada yang jadi petani, ada yang kerja di bengkel, ada yang di pabrik, ada yang jadi hakim, jaksa, polisi. Tapi yakin itu akan berakhirat. Ayat ke-36 surah Al-Isra, surah 17. Wala taqfu ma laisa laka bihi innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan, ujar Allah, kalian mengikuti sesuatu yang kalian itu tidak punya pengetahuan tentang itu. Kenapa? Mata, pendengaran, mata, bahkan hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Apapun peran kita, setiap kata yang keluar itu kita pertanggungjawabkan, bahkan hati itu. Ini harus ditanamkan di dalam diri kita, bahwa hidup ini semata-mata untuk beribadah, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Khawatir kita takut keluar dari jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita giat beramal soleh. Kita terus memperbaiki, meluruskan keimanan kita, memperbagus keimanan kita, karena kita yakin bahwa hanya dengan itu yang bisa menjadikan hidup kita ini baik sampai ke akhir. Ayat ke-97 dari surah An-Nahl, surah ke-16. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini biasa dipakai atau sering diceramahkan di ibu-ibu Aisyah, pertemuan-pertemuan Aisyah. Stressingnya di ibu-ibu itu
persamaan gender. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sama di mata Islam. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kita lupa bahwa penekanannya itu bukan hanya di situ. Amal soleh itu diterima manakala wahwa mu'minun, iman. Betapapun banyaknya masjid dibangun oleh seseorang, dia kaya raya umpamanya, bangun masjid pribadi, tapi dia tidak beriman, tidak diterima. Maka seyogianya kita ini dalam rangka mempersiapkan bekal kita mau ke Samarinda saja, dari sini naik darat, wah banyak sekali yang perlu kita persiapkan. Kita naik mobil, lihat bannya, dia sudah ganti nggak olinya, minyaknya gimana, remnya, kampasnya, apa segala macamnya, surat menyuratnya, belum lagi perbekalan yang lain. Kalau kita belum pernah lewat darat, kita persiapkan mungkin kompas atau Google Map atau apalah, supaya kita tidak salah jalan. Jarak yang cuma 600 kilo ditempuh mungkin cuma 14 jam. Begitu banyak persiapan. Tentu ketika kita akan pulang ke akhirat, yang kita nggak tahu jaraknya, belum ada yang pengalaman pulang bercerita kepada kita 9 hari yang lalu dia dikubur, dia kembali, wah begini di alam kubur. Nggak ada yang pernah kembali begitu cerita kepada kita. Perjalanan jauh, panjang, tidak punya pengalaman kita. Tentu persiapan kita harus lebih banyak. Karena di sanalah kehidupan yang sesungguhnya. Inna daral akhirata lahiyal hayawan. Ada 2 penguat dalam ayat itu kata Ustaz Siswanto. Yang pertama, inna, sesungguhnya, betul-betul ini Allah tidak main-main, betul-betul. Inna daral akhirah, sesungguhnya negeri akhirat itu. Lahiyal hayawan, la-nya itu la taukid, lamnya lam taukid. Betul-betul kehidupan yang sesungguhnya. Jadi jangan terperdaya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia yang hanya umur umatku itu ujar Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan umur kita ini lebih pendek dari umur nisan kita. Kalau umur nisan kita, nisannya dari ulin umpamanya, kayu ulin, itu bisa tahan sampai 101 abad akan datang. Umur kita tidak sampai segitu. Jangan tertipu. Kadang-kadang hanya untuk mendapatkan sekeping dunia, kita mengorbankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sedikit orang karena orientasi hidupnya untuk dunia, perkara-perkara ibadah mahdoh pun dia niatkan untuk dunia itu. Duh, kok rajin sholat duha? Ya, saya kalau nggak sholat duha rezeki saya nggak lancar.
Doa apa kaitannya duha dengan rezeki? Duha itu kan hanya sedekah kita terhadap 360 persendian kita yang diganti dengan sholat duha, ujar Nabi. Kalau rezeki itu kan Allah bagi bukan berdasarkan ibadah kita. Kalau rezeki itu Allah bagi berdasarkan ibadah kita, maka yang paling kaya itu para sahabat. Sahabat Nabi itu orang yang luar biasa ibadahnya. Tidak ada apa-apanya kita ini dibandingkan sahabat Nabi. Tapi fakta juga mengatakan sahabat Nabi itu kebanyakan miskin. Kalau rezeki itu Allah bagi berdasarkan ibadah kita, maka orang kafir itu tidak dapat apa-apa di dunia. Tapi faktanya yang banyak kaya itu kan orang-orang kafir. Nggak ada kaitan. Tapi berdoa boleh. Apa nggak boleh kita minta rezeki? Ya boleh, doa itu boleh. Tetapi niat kita, motivasi kita melakukan sesuatu itu ya semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Kita doa untuk mengharapkan ridhonya Allah. Habis itu kita berdoa minta rezeki, lain cerita. Nah, ini yang perlu kita luruskan ini. Karena itu sampai-sampai seorang tabi'in itu orang yang sempat ketemu dengan sahabat, seorang ulama besar, alim besar, Abdullah bin Mubarak, Ibnul Mubarak, termasuk tabi'in yang utama. Beliau ini rajin menemui sahabat yang masih hidup saat itu, rajin silaturahim. Dan ini saya kira yang sekarang ini kita agak kurang. Kita ini silaturahimnya yang memang paling pas mau lebaran. Itu pun kadang-kadang hanya nggak enak, hanya membalas kunjungan saja. Kalau orang dulu itu rajin silaturahim. Kita pulang pun ya, lebaran paling hanya orang tua kita, pada pade kita, bude kita masih ada. Termasuk guru-guru kita yang mendidik dan membimbing kita. Nah, Ibnul Mubarak ini rajin silaturahim. Kemudian ada orang bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, surah apa yang biasa para sahabat Nabi itu ketika membacanya sampai menangis?" Ibnul Mubarak tahu betul, dia rajin silaturahim, dilihatnya betul bagaimana makannya sahabat itu, bagaimana silaturahimnya, bagaimana perlakuannya, dia menerima tamu, bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana tilawahnya. Paham betul beliau. Sahabat itu, kata beliau, biasa sering menangis ketika membaca surah Hud, surah ke-11, sampai Nabi itu beruban dengan surah itu, muncul uban. Khususnya kata beliau ketika sampai kepada ayat ke-15
Surah Hud ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pernak-perniknya dunia ini, zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum, niscaya akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini secara sempurna. Jadi kalau orang mau tahajud, niatnya supaya rezekinya lancar, Allah lancarkan rezekinya. Kalau orang niatnya melaksanakan duha rajin supaya usahanya bertambah-tambah, Allah lancarkan, Allah berikan secara sempurna apa yang diminta, bahkan tidak dikurangi sedikit pun. Ayat ini dilanjutkan pada ayat yang ke-16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Salah seorang sahabat yang mendapat jaminan masuk ke dalam surga, di antara 10 yang dijamin itu, karena sahabat Nabi itu kan bertingkat, lebih tinggi tingkatannya orang muhajirin daripada ansar. Lebih tinggi tingkatannya sahabat yang 10 ini tadi dibanding orang-orang muhajirin. Siapa di antara yang 10 itu yang dijamin masuk ke dalam surga? Disebutkan dalam hadis, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu setiap kali makan korma yang agak besar, yang bagus, beliau menangis, meneteskan air mata. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa? 2 katanya sebabnya saya menangis. Pertama, kurma yang saya makan ini lebih bagus daripada yang dimakan oleh Nabi kita. Lebih bagus daripada yang dimakan oleh Nabi. Saya teringat kepada Nabi. Begitu mendalam cintanya sahabat ini kepada Nabi itu. Coba banding dengan kita. Nggak usahlah sama Nabi. Ketika kita mungkin ya ada acara di luar, makanan kita lebih enak daripada ada di rumah. Ingatkah kita sama anak istri kita? Waduh, yang saya makan di luar ini dapat enak, lebih enak daripada yang di rumah sana. Pernah nggak kita teringat sama anak istri kita di sana? Sahabat begitu, saking cintanya sama Nabi itu. Ketika dia makan, karena dia tahu makanannya Nabi itu begini. Pernah saya sampaikan juga di tempat ini, bagaimana si Sauban itu lama nggak melihat Nabi aja, sampai dia
seperti orang sakit, pucat, agak kurusan badannya. Karena lama enggak melihat Nabi. Bilal bin Rabah ketika sakit dan sakitnya membawa kepada ajalnya, sahabatnya sedih, dia justru gembira. Sahabatnya mengatakan, aduh hai sedihnya kami hai Bilal, manakala Allah memanggil engkau. Bilal menjawab sebaliknya, aduh hai gembiranya hatiku, saya sebentar lagi ketemu dengan Nabi kekasihku. Luar biasa. Tentu mereka karena mereka pernah ketemu secara fisik dengan Nabi, pernah mendengar suaranya Nabi, bagaimana lembut suaranya Nabi, rindu secara fisik ketemu. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah ada rasa pengen ketemu dengan Nabi? Karena cinta kepada Nabi itu urutan kedua menurut ayat ke-24 surah At-Taubah. Cinta pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul, ketiga kepada jihad. Dan Nabi mengatakan tidak beriman seseorang sampai ia lebih mencintai aku daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh umat manusia. Kan begitu? Pernah nggak kita ini minta sama Allah, ya Allah, saya tidak pernah melihat Nabi, saya nggak pernah ketemu dengan Nabi, saya nggak pernah dengar merdunya suara Nabi. Ya Allah, tolong ya Allah, mimpikan saya ya Allah ketemu dengan Rasulullah. Karena nama itu begitu akrab di mulut kita, entah berapa ratus kali dalam sehari nama Muhammad itu kita ucapkan. Tentu ada keinginan, kerinduan, kita melakukan apa saja kegiatan, ingat sama Nabi. Ketika kita minum, ingat Nabi. Oh ya, Nabi pakai tangan kanan, ingat Nabi kita. Ketika kita masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Kenapa? Nabi mengajarkan begitu. Ketika kita makan di tengah orang banyak, kita ambil yang dekat-dekat aja, padahal di sana mungkin lebih enak makanannya. Kenapa kita ambil yang? Kita ingat Nabi. Orang yang senantiasa ada di dalam ingatan kita, orang yang senantiasa ada di bibir kita ini, tentu ada keinginan untuk ketemu, minimal di dalam mimpi kita. Karena berdasarkan hadis Nabi, seseorang yang mimpi bertemu Nabi itulah wajah Nabi yang sesungguhnya, karena setan tidak mampu untuk menyerupai. Nah, itu yang pertama kata Abdurrahman bin Auf. Saya menangis makan korban yang besar, yang bagus ini, karena saya teringat kepada Nabi. Menurut sejarah hanya 2 tahun sebelum meninggalnya Nabi, beliau yang agak enakan lah makan kurmanya. Agak bagusan, bukan enakan, agak bagusan. Yang kedua, kata Abdurrahman bin Auf, kenapa saya menangis makan kurma yang bagus, yang enak ini? Saya takut, kata beliau, jangan-jangan inilah balasan Allah yang seharusnya saya dapatkan di surga nanti di akhirat, tapi Allah balas sudah di dunia ini, sehingga nanti di akhirat saya tidak mendapatkan apa-apa. Karena sudah dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah Allah cukupkan di dunia. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Pantas ayat ini membuat para sahabat menangis. Jangan-jangan kenikmatan, segala kemudahan, fasilitas apa yang saya dapatkan di dunia ini, ada orientasi yang salah yang saya lakukan di muka bumi ini, sehingga Allah beri
apapun yang kita minta itu seluas-luasnya Allah beri secara sempurna di dunia ini, sedangkan di akhirat nanti dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan cuma neraka saja. Orang sekelas sahabat sedemikian khawatirnya yang orientasi mereka itu betul-betul akhirat. Karena itu, jemaah sekalian, mari kita luruskan niat kita, apapun aktivitas kita, kerja kita, niat kita bermuhammadiyah, niat kita menjadi takmir masjid, niat kita menjadi ketua Muhammadiyah, niat kita berceramah, niat kita apapun, jangan ditumpangi remeh-temeh sekeping dunia. Sebagai penutup, tadi malam sudah saya sampaikan di pengajian di At-Tanwir, pengajian 3 cabang ya. Alhamdulillah di apa namanya, diprakarsai oleh Pak Suparyo. Bagusnya cabang-cabang kita ini ada pengajiannya, silaturahim ya, 1 bulan sekali. Bulan lalu pengajiannya di cabang Sambaliung, dari Gunung Tabur datang, dari juga datang. Nah, tadi malam karena tempat di At-Tanwir Gunung Tabur, ada dari Sambaliung, ada Pak Rahmat Hidayatullah, ada Pak Rektor juga tadi malam yang memang tinggal di Sambaliung ya, ada Pak Yasir Parabi ya, ada dari teman-teman. Saya sampaikan, coba betapa tulus dan ikhlasnya dan semangat dari seorang Kiai Dahlan. Begini, Kiai Dahlan itu tidak ada bukunya ya, tidak ada menulis buku ya. Beliau itu orang lapangan, kiai lapangan ya. Beda dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh ya, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ada kitabnya, ada buku yang ditulisnya. Nah, buah pikiran Kiai Dahlan itu ya, karena apa yang ada di kepala seseorang itu bisa dilihat dari kalimat yang meluncur dari mulutnya dan apa yang ada di buku tulisannya ya, buku tulisannya umpamanya ya. Dan apa yang dilakukannya. Nah, kalau apa yang dilakukan Kiai Dahlan sudah kita bisa lihat lah ya, bisa kita lihat sampai sekarang sudah 109 tahun ya, Muhammadiyah ini tambah besar ya. Maka kalau ada pertanyaan siapa orang Indonesia yang paling kaya, jawabannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tiap hari ada saja peresmian gedung, tiap hari ada saja peletakan batu pertama di seluruh Indonesia ini, bahkan sekarang ke luar negeri juga. Harta kekayaan Kiai Dahlan itu semua kan nama milik Muhammadiyah itu ya. Nggak ada nama Pak Kahar, nama Indra Cahyadi, sertifikat nggak ada, itu nama Muhammadiyah. Kata-kata beliau itu, isi ceramah beliau itu hanya ditulis oleh murid-murid beliau, santri-santri beliau. Nah, di antara santri beliau yang rajin menulis itu, mencatat itu, kemudian dibukukan, itu adalah Kiai Raden Haji Hajid namanya, murid beliau yang termuda. Santri beliau yang utama itu 7 orang ya, antara lain ya Ki Bagus Hadi Kusumo ya, Ki Haji Ibrahim, Ki Haji Hisham, Ki Haji Suja ya, itu murid. Nah, yang termuda itu Ki Haji Raden Haji Hajid. Nah, beliau itu menulis begini, itu kata-kata dari ini juga ada. Ini ketika saya SMA dulu di Banjarmasin tahun 1983. Nah, ini saya sulit mendapatkannya ini dulu, catatan kata-kata mutiara Kiai Dahlan. 1983 berapa tahun sudah Pak Santo? 39 tahun ya? 38 tahun. Oh, umurnya adalah 38 tahun saya. Buku ini ya. Saya catat dulu di perpustakaan wilayah Kalimantan Selatan di Jalan Sungai Mesa, di Jalan di Pecinan ya, Pecinaan ya, Kampung Cina di Banjarmasin.
Susah dulu itu, nggak ada Google ya. Mana cari? Oh, sekarang kan bisa kita cari sudah. Dulu kita harus ke perpustakaan. Di perpustakaan susah. Aduh, mau pinjam buku ini. Oh, masih dipinjam orang Pak, nanti kembali. Nah, coba ini untuk bagaimana ikhlasnya seorang Kiai Dahlan. Ya, 5 menit lah ya, paling lama ya. Jika kamu berhalangan untuk bertablik, kata beliau, jangan permisi kepadaku, jangan minta izin kepadaku, tapi permisilah kepada Tuhan dengan mengemukakan apa alasanmu tidak mau bertablik. Jadi malam saya contohkan, ini Pak Paryo ini kan mengelola jadwal khatib Muhammadiyah, Ketumbit Dayak, Tumbit Sari, Labanan, segala macam, Long Lanuk, nanti Jumat kapan lagi ke Suaran sana, kapan lagi ke mana, di Munjan, ke Seramut, macam-macam. Saya lihat, maaf Ustaz, saya sibuk, saya nggak enak badan. Sibuk sudah cari. Nah, kata Kiai Dahlan, jangan lapor sama Pak Paryo, lapor aja sama Allah, permisi sama Allah. Permisi ya Allah, saya hari ini tidak bisa hadir rapat PDM, saya ini ya Allah, saya sibuk ya Allah. Kemukakan alasanmu. Berani nggak beralasan sama Allah? Kalau sama manusia kita bisa mempelintir-pelintir alasan, berbagai macam alasan kita tidak bisa. Kalau sama Allah, hati kamu pun Allah itu tahu isinya. Kamu itu hanya cari-cari alasan atau betul-betul? Kenapa? Kiai Dahlan melanjutkan, setelah itu, setelah kamu kemukakan alasanmu kepada Allah, tidak bisa bertablik, kamu harus bertanggung jawab terhadap alasanmu kepada Allah. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Bagaimana ikhlasnya Kiai Dahlan. Sampai-sampai sejarah juga mencatat betapa semangatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertablik, mengajar di dalam ruangan. Pada saat beliau asyik mengajar, tiba-tiba ada utusan dari istrinya yang mengatakan bahwa Kiai, si Jumhan, anak beliau, nama anak beliau, si Jumhan itu sakit keras, tolong Kiai. Beliau pesan, anak-anakku tunggu sebentar, saya pulang dulu menengok anak saya sakit. Pulang, kemudian dilihatnya betul sakit keras. Dia nasihati, wahai anakku Jumhan, sakit sembuh itu dari Allah. Karena itu berdoalah, bertawakallah kepada Allah, minta kepada Allah. Kalaupun sudah saatnya, sudah sampainya ajalmu, maka engkau akan menyusul kakakmu si Rohana, ketemu nanti di surga. Setelah diusap-usapnya, kemudian ditinggalkannya anaknya yang sakit keras dan istrinya yang masih menangis. Dia kembali ke ruangan kelas mengajar. Kagum murid-muridnya, kenapa nggak pulang aja, nggak bubar aja kita ini? Apa kata Kiai Dahlan? Memangnya kalau saya tunggu anak saya dia sembuh, 2 jam saya tunggu, belum tentu sembuh. Memangnya kalau saya tinggalkan dia mengajar ini, pasti dia meninggal? Enggak juga. Umur itu di tangan Allah. Kita hanya memetik apa? Betapa ikhlasnya Kiai Dahlan ini, betapa dia mendidik, mengkader santri-santrinya ini, sampai-sampai urusannya, anggaplah urusan pribadi seperti itu, ditinggalkannya. Sudah jam 6 lewat dan mudah-mudahan. Suruknya jam berapa? Bentar ya.
nggak ada kuku. Hadirin sekalian, itu ya terbiasa ya, keidahan itu semangatnya, keikhlasannya. Ya intinya begitu. Mari kita berbuat baik selama Allah meminjamkan kita usia. Ayat pertama ya, surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, mari kita perbaiki amal kita. Amal yang baik itu adalah amal pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai tuntunan. Luruskan niat kita dalam rangka ibadah. Jadi kalau kita beribadah ini bukan untuk supaya uang kita banyak, supaya lancar, tidak. Itu semata-mata kepada Allah. Setelah itu barulah berdoa kita kepada Allah. Doa, tapi bukan menjadi motivasi kita. Kita menjadi pimpinan, motivasinya bukan apa, semata-mata untuk mencari ridho Allah. Bukan apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.